Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Mardiansyah, NIM 100111128192419 dari kelas IKMC 2019, mata kuliah analisis kebijakan kesehatan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas remedial dari mata kuliah analisis kebijakan kesehatan, yaitu menjelaskan segitiga kebijakan dengan tema COVID-19. Baiklah, langsung saja. Kebijakan yang saya ambil yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau sering disebut COVID-19. Baiklah, sebelum kita memasuki materi analisis kebijakan kesehatan, kita harus tahu dulu segitiga kebijakan kesehatan itu apa sih? Nah, segitiga kebijakan kesehatan itu adalah merupakan sebuah representasi dari kesatuan kompleksitas hubungan antar unsur-unsur kebijakan, baik meliputi konten, proses, konteks, dan aktor, yang di dalamnya interaksinya saling memberi pengaruh satu sama lain. Baiklah, untuk analisis pertama, di sini aktor. Sebelumnya, aktor itu adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Nah, dalam kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 ini tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus 2019 yang sering disebut COVID, terdapat pelaku yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Caranya yaitu pemerintah. Nah, pemerintah ini merupakan pemangku kebijakan yang berfungsi untuk membuat kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian aktor yang kedua, kesehatan, merupakan individu atau orang yang berjasa dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian ada masyarakat yang merupakan subjek terpenting dalam sebuah kebijakan. Untuk aspek selanjutnya ada konteks. Sebelumnya, konteks itu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan, misalnya sistem politik, ekonomi, sosial, nasional, dan internasional. Nah, dalam kebijakan yang saya pilih ini, faktor-faktor yang berpengaruh itu diantaranya yang pertama, kondisi demografis struktural, yaitu pemerintah masih memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi, khususnya di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Sulitnya akses ke daerah terpencil membuat pemerintah sulit untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat. Kemudian faktornya ada faktor budaya atau ketidakpercayaan masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang belum melaksanakan vaksin bukan disebabkan akses, namun kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Aspek ketiga, proses. Nah, proses ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyusunan, negosiasi, pengkomunikasian, pelaksanaan, hingga pengadopsian kebijakan. Nah, dalam kebijakan ini, proses itu dibagi menjadi 4. Pertama, identifikasi masalah dan isu, yang merupakan suatu pandemi yang banyak mengubah tatanan dan kebudayaan masyarakat. Kemudian, proses yang kedua ada perumusan kebijakan, merupakan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, yang merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya, itu Peraturan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID. Nah,
adanya kebijakan ini, kebijakan yang lama sudah tidak dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dan vaksinasi. Kemudian untuk proses yang ketiga, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2001, yaitu ayat 1 sampai 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota, dan badan hukum atau badan usaha. Kemudian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilakukan melalui vaksinasi gotong royong. Dalam pelayanan vaksinasi program sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian karyawan dan karyawati, keluarga, individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima vaksin COVID-19 dalam pelayanan vaksin sebagaimana pada ayat 3 tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian proses selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan, merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan menteri yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Negeri, Kementerian Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain. Baiklah, aspek yang terakhir itu ada isi atau konten. Isi atau konten ini merupakan sejumlah daftar pilihan keputusan tentang permasalahan yang tengah dibahas yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pemerintah. Nah, dalam kebijakan yang saya pilih ini, isi kontennya itu mencakup pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kemudian ruang lingkup pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kemudian yang ketiga dari seluruh peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir. Kemudian ada definisi. Nah, untuk tujuan pelaksanaan vaksinasi COVID itu meliputi yang pertama mengurangi transmisi penularan COVID-19, kemudian menurunkan kesakitan atau kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, kemudian melindungi masyarakat dari COVID-19, tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian untuk ruang lingkupnya, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 meliputi perencanaan kebutuhan vaksin, sasaran pelaksanaan vaksin, distribusi vaksin COVID-19, pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19, kerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kemudian pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi, kemudian strategi komunikasi, kemudian pencatatan pelaporan, pendanaan, dan yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan dari ini. Kebijakan vaksinasi Indonesia sudah aspek analisis di mana di dalamnya terdapat aktor, konteks, proses, dan isi atau konten. Nah, aspek tersebut saling terkait satu sama lain di dalam pelaksanaan. Jika ada salah aspek yang kurang dari keempat aspek tersebut, maka kebijakan kesehatan tentang vaksinasi tersebut belum dapat dikatakan mampu atau memenuhi kebutuhan masyarakat dan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.